Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan pada kita sehingga kita masih bisa beribadah padanya dalam rangka untuk mencari keridhaan-Nya, mempersiapkan kehidupan kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab yang ke-13 tentang banyaknya amal kebaikan. Pada hadis yang kelima atau pada hadis yang ke-121 yang juga diriwayatkan dari Abu Dzar. Imam An-Nawawi berkata, anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi tolik, rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anhu itu dari Abu Dzar ya rahimallahu ya. Qala dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la yahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah sekali-kali engkau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhi tolik, walau hanya sekedar melempar senyum ya dengan wajah yang ceria kepada saudaramu ketika bertemu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mengingatkan kita bahwa amal kebaikan itu memang sangatlah banyak. Dan tidak harus amal kebaikan itu berupa amal-amal yang besar. Tetapi ternyata amal kebaikan itu ada amal yang kecil, bahkan yang hemat energi. Ya, kalau misalnya senyum itu adalah sedekah, maka begitu mudahnya kita melakukan ibadah itu. Bayangkan kalau yang datang di kajian itu ada 10 orang, kita bersedekah masing-masing 10.000, sudah harus keluar 100.000. Tetapi berapapun yang datang itu kalau kita cuma dengan senyum saja ya, maka tidak usah keluar sekian ratus ribu, tapi kita sudah bersedekah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hadis yang lain itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya bahwa senyum itu adalah sedekah, yang hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi ya, bahwa jangan kalian sekali-kali mengabaikan amal kecil ya, meskipun hanya dengan senyum, karena senyum kepada saudaramu itu adalah bernilai sedekah ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata bahwa amal kebajikan itu begitu banyak, begitu mudah ya, tidak harus sesuatu yang sifatnya itu
spektakuler dengan harga yang nominal uang ya, tetapi ada amal-amal ibadah yang kecil sehingga sangat rugi ketika orang tidak bisa beramal ibadah. Padahal yang namanya senyum itu kan ibadah yang sangat mudah. Kenapa tidak bisa? Kan senyum ya, keangel temen. Nah, jadi hadis ini berisi larangan untuk meremehkan amal soleh yang sekecil apapun amal itu ya. Selama amal itu terbukti bahwa itu baik, maka lakukanlah amal tersebut. Oleh karena itu tidak selayaknya ya seorang muslim itu meninggalkan kebaikan amal-amal sunnah ya, dengan kemudian membagi amal-amal itu menjadi ada yang besar, ada yang kecil. Maka kita harus melakukan yang besar-besar saja kemudian meninggalkan yang kecil. Ternyata ada amal-amal kecil yang bisa dilakukan, yaitu dengan berwajah ceria kepada saudaranya yang dijumpai dengan hanya senyum saja. Ternyata itu merupakan satu ibadah. Kita juga tidak boleh membagi misalnya ibadah itu hanya ini kulitnya, ini intinya ya. Kemudian sing penting lah intinya, kulitnya itu perkara yang remeh, yang tidak. Sing penting intinya, tidak. Kita pokoknya amal apapun ya yang bisa kita lakukan ya, kalau itu adalah kebaikan maka lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini kita bisa mengambil ya beberapa faedah ya. La tahkironna minal ma'rufin syai'a, jangan sekali-kali meremehkan ya sedikit pun dari perbuatan baik ya. Maknanya adalah kita tidak boleh memandang remeh ya, atau menganggap kecil satu kebaikan, betapapun itu kebaikan itu kecil dan sederhana. Ini bisa mencakup ya tindakan-tindakan yang sifatnya itu wajahnya itu membuat orang lain teduh ya, dengan wajah ceria, dengan senyuman ya. Ketika melakukan seperti ini mungkin ini adalah perkara sepele ya, tetapi ini akibatnya bisa jadi itu sesuatu yang besar ya. Dengan senyum itu kemudian akan mendatangkan keteduhan, mendatangkan orang itu yang di hadapannya itu senang ya melihat. Nah, ketika senang itu dijak bicara kemudian iso nyambung. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa tercipta karena hanya wajahnya itu penuh keteduhan, penuh keceriaan, penuh senyuman. Maka meskipun kelihatannya sepele, tetapi senyum itu atau amal-amal lain yang kecil-kecil tidak boleh diabaikan. Walau antalqa akhoka biwajhi tolik ya, walaupun engkau hanya menemui saudaramu dengan wajah yang ceria, hanya dengan senyum ya. Maknanya adalah menunjukkan wajah yang ramah ya, yang ceria, penuh senyuman kepada orang itu, kemudian tidak tampang sangar gitu ya. Ara opo sangar-sangar kita mendaweti ya, kena wedi malah juga kemudian tidak ada kebaikan yang menyertainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini mengajarkan bahwa kebaikan itu tidak diukur dari besar kecilnya tindakan, tetapi dilihat dari niatnya itu, nanti tulus ndak ya, menyenangkan ndak bagi orang lain itu sampai kemudian memberikan manfaat atau tidak. Ya, jadi jangan malah kemudian ada yang pengen misalnya berjualan di pengajian malah dibully seperti itu, ini kayak ono viral itu ya. Jadi ada yang viral itu kayak jualan es teh malah dibully. Oh, sakitnya itu mbok ditampilkan senyumin aja kan juga nggak apa-apa itu. Kenapa malah dibully dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas itu ya. Nah, sedang viral itu ya. Jadi siapa itu Sun Umroh apa Sun Haji itu yang sedang jualan itu di Magelang itu dah ya, itu malah seperti itu. Ini kan sesuatu yang mungkin perlu dikoreksi sikapnya itu, apalagi di dalam halayak umum gitu. Maka tampilkan saja wajah yang ceria yang membuat orang itu teduh begitu, jangan malah membuli orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadis ini kecil ya, pendek ya, hanya sekilas saja sudah
kita bisa tahu maksudnya, kemudian bisa mengamalkan, tetapi manfaatnya itu sangat banyak ini ya. Jadi pentingnya yang pertama mungkin pentingnya kebaikan, meskipun kebaikan itu kecil ya. Jadi setiap perbuatan baik sekecil apapun itu memiliki nilai di sisi Allah. Jangan pernah menganggap amal-amal yang remeh, yang sepele itu kemudian tidak bermanfaat, tetapi ternyata bisa memberikan manfaat ya. Jadi seperti misalnya membantu orang ya, kemudian menyelamatkan apa, mungkin ada semut, wah kayak liwat, tak coba tak selamatkan. Kita tidak tahu nanti amal yang mana yang kemudian benar-benar tulus, yang kemudian mendapatkan nilai di hadapan Allah, yang bisa jadi amal yang kecil itulah nanti yang akan menyelamatkan kita ya dari azabnya dan memasukkan kita ke dalam surganya ya. Jadi sekecil apapun amal itu jangan diabaikan ya, harus kita anggap penting ketika kita bisa melakukan ya. Asal kemudian ikhlas itu tetap selalu mengiringi dari amal-amal kita. Kemudian bisa jadi dengan senyum itu mempererat silaturahim ya. Ketika bertemu dengan saudaranya, wajahnya itu ceria, penuh keteduhan ya, maka pembicaraan menjadi lebih cair ya, sehingga bisa mempererat tali silaturahim ya. Jadi dengan wajah yang ceria itu ternyata bisa mempererat tali silaturahim, dan kemudian itu bisa mendatangkan manfaat-manfaat yang lain ya. Tapi nek pertama saja wajahnya wis sangar, sing arek menyampaikan sesuatu wis wedi, ora sida. Tadi maksud-maksud yang lain yang besar-besar itu karena wajahnya itu wis serem, wis medeni, maka kemudian tidak jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa menyertainya. Ya, jadi ini meskipun kecil itu bisa bermanfaat. Kemudian asal ada keikhlasan di dalam berbuat baik. Senyum itu kan tidak butuh energi, maka ikhlaskan ya, senyum ya. Dengan senyum itu bisa jadi itu ikhlasnya itu bisa tumbuh. Nah, seperti yang pernah kita bahas ya, banyak amal yang kecil itu bisa menjadi besar, itu nilainya karena ikhlasnya tadi loh. Jadi hanya sekedar senyum tetapi ikhlas itu bisa jadi bermanfaat, itu menjadi pahalanya besar, seperti yang dikatakan oleh seorang ulama Ibnu Mubarak itu ya, ruba amalin sahiratin tu'adzimuhun ya, bahwa betapa banyak amal yang kecil itu bisa menjadi besar pahalanya yang disebabkan oleh niatnya tersebut. Waruba amalin kabirin tusaghiruhun ya, bisa jadi amal-amal yang tadinya besar, kita pengen yang besar-besar, tetapi karena niatnya malah keliru, maka bisa menjadi kecil. Maka meskipun hanya senyum, tetapi ketika ikhlas ya bisa jadi ini menjadi pahala yang besar. Sehingga dengan senyum itu kita bisa menciptakan itu suasana lingkungan itu menjadi positif ya. Sikap ramah senyum ini membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan bisa saling mendukung keadaan satu dengan yang lain ya, sehingga kebaikan-kebaikan bisa tercipta karena lingkungannya itu positif. Dan ini yang harus kita lakukan, meneladani sikap Rasulullah SAW ya. Nabi kita itu adalah teladan kita ya, teladan dalam kebaikan, dan beliau itu dalam berbagai riwayat itu tampil itu menyenangkan ya, wajahnya itu penuh kesejukan ya, senyum ya, tidak pernah tampil sangar. Waktu mana pemimpin ketok langkahnya wis langkah medeni ya. Tampangnya wis tampang sangar ya, malah kemudian tidak membawa kebaikan. Maka untuk meneladani sikap sifat Rasulullah SAW, maka dengan tampil dengan wajah yang ceria ya, senyum ya, itu merupakan satu sikap yang baik ya. Dengan seperti itu nanti akan tercipta hal yang banyak kebaikan pula ya. Jadi hanya dengan senyum itu bisa menjadi investasi di akhirat ya.
nek dhewe investasi nang akhirat kok hanya ya dengan yang besar-besar saja, itu tidak selalu kesempatan itu ada. Pengennya arak tangi sebelum subuh terus, tetapi kok ya alot temen misalnya toh. Ya udah sing murah wae, senyum saja pada saudaranya, itu investasi akhirat yang mudah dan murah ya. Jadi tidak melulu yang besar-besar ya yang bisa kita harus lakukan. Itu bisa jadi dengan investasi seperti itu adalah sesuatu yang mudah ya. Maka hadis ini merupakan motivasi untuk selalu berbuat baik. Ternyata kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Tidak harus dilakukan oleh seseorang yang mungkin pinter, yang mungkin berharta, yang mungkin wajahnya itu memang wajah ganteng, wajah cantik, asal kita itu tampil ceria. Kemudian orang itu melihat kita itu kok ora tahu nesu, seneng, membuat orang seneng, itu bisa sesuatu yang ringan yang bisa kita lakukan. Jadi ini adalah motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Maka begitu sempurnanya ajaran Islam itu ya. Sempurna bagaimana? Ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus yang kaya ya, tidak harus yang pangkatnya tinggi, tetapi bisa dilakukan oleh siapa saja. Sedekah ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja. Itulah ya kenapa kemudian Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab begitu banyaknya amal kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari dengan ilmu yang mungkin kita tidak terlalu banyak, tetapi dengan mengamalkan apa yang kita mampu ya, termasuk senyum itu barangkali itu merupakan satu amal ibadah ya. Jadi tampil dengan ceria ya, membuat orang itu senang ketika melihat kita ya, tidak kemudian malah minder ada omong-omong, karena ternyata ibadah itu banyak sekali jalannya. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-122. Hadis ini sekarang diriwayatkan, beberapa hadis yang lalu diriwayatkan oleh Abu Dzar, sekarang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatalu fihi syams ta'dilu bainal isnaini shadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu alaiha au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bikulli khatwati tamsiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Muttafaqun alaih. Wa riwayat wa rawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insani min bani adama ala sittina wa salasumi mufsil faman kabarallahu wa hamidallahu wa halallahu wa sabbahallahu wastaghfarallahu wa azala hajaron antariqin nasi au saukatan au adaman au tariqin nas antariqin nas au amaro bima'rufin au naha an mungkarin adada sayyati wa salasumi ati fa innahu yumsi yaumaidin wa qad zahazaha nafsahu anin nar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya,
hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumi tatlu'u fihi syams, ya. Jadi setiap ruas persendian tubuh manusia itu harus dikeluarkan sedekah pada setiap kali matahari terbit. Jadi setiap pagi, setiap hari, ya, ketika kita bisa menjumpai hari itu, maka wajib dikeluarkan atas karunia yang Allah berikan itu dengan sedekah, ya. Ta'dilu bainal isnaini shadaqah, ya, berbuat baik, berbuat adil, ya, kepada dua orang, maksudnya yang sedang berselisih adalah sedekah. Ya, jadi ketika ada dua orang berselisih, kemudian kita berbuat adil pada keduanya itu, entah ini tidak disebutkan, entah kakak karo adik atau saudara dengan yang bukan saudara atau dengan siapapun, pokoknya kita menjumpai ketika kita bisa berbuat adil, maka berbuat adillah, ya, karena adil kepada dua saudaramu itu, ya, kedua orang itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha au tarfa'ul lahu 'alaiha mata'ahu sedekah, atau membantu orang menaiki kendaraannya. Jadi dulu kan mungkin kendaraannya itu unta, ya, dabah itu hewan tunggangan itu unta, kemudian mungkin rodok dhuwur angel, ya, membantu menaikkan, ya, atau kemudian menaikkan barangnya, ya, ke atas tunggangannya itu sedekah. Tidak harus hewan, tapi kemudian mungkin sekarang pakai motor, ya, ono sing nganggo motor, nggo keranjang, ya. Kemudian rodok kangelan, ya, kita membantu orang tersebut naik kendaraannya atau membantu mengangkatkan barangnya ke kendaraannya itu juga merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Bahkan kemudian kalimat thayyibah, ya, kalimat yang baik itu juga sedekah. Wa bikulli khotwatin tamsiha ila sholati sedekah, dan setiap, ya, langkah menuju masjid untuk sholat adalah sedekah, ya. Jadi nek sing saya dawa, ya, sedekahe saya akeh gitu. Jadi maka adilnya Allah itu sing dawa, maka setiap langkahnya itu adalah sedekah. Sing cepak yo cendek, sing cepak kan iso lebih dahulu datang, bisa melakukan lebih awal untuk zikirnya, untuk sholat sunnahnya sebelum sholat fardunya juga lebih banyak karena bisa datang lebih awal. Nah, itu adilnya Allah. Tidak harus kemudian yang jaraknya yang jauh, jaraknya itu berarti sedekah oke. Iya, memang dalam hal langkahnya, tetapi dalam hal waktunya yang lebih dulu, yang bisa melakukan perbuatan yang kebaikan yang lain, bisa karena dekat bisa sambil resik-resik, ngeresiki, sehingga orang yang datang kemudian itu melihat kebersihan itu ternyata juga adalah sedekah pula. Maka entah itu yang datang lebih awal karena jaraknya pendek dari rumahnya, atau yang datangnya lebih kemudian karena jaraknya adoh, itu Allah ada keadilan di sana karena setiap langkahnya pun juga dihitung. Iya, nek nganggo langkah, nek nganggo motor, mungkin setiap tetes bensinnya, setiap putaran rodanya dihitung pahala, dihitung kebaikan. Maka tidak usah eman-eman, wah nganu sampeyan ngono kari mlaku wae tekanan yo nggih kudu kelangan duit. Setiap rupiah yang keluar itu adalah sedekah, ya. Maka setiap langkah yang digunakan untuk masjid, ya, untuk sholat, ya, ila sholati berarti untuk sholat. Ini di sini ada anjuran untuk melakukan sholat berjamaah ternyata. Watumitul ada anitoriki sodako, ya, dan juga menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, yang mengganggu jalan apapun bentuknya,
itu juga sedekah ya. Dan di riwayat yang kemudian ini warawahu Muslim aidan min riwayatin Aisyah, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, Aisyah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insani min bani adama ala sitinda wa salasu mi'ati mufassili ya. Sesungguhnya setiap anak Adam itu diciptakan memiliki 360 ruas tulang persendian. Jadi ini penjelasan dari kemarin ya, bahwa ternyata ada 360 ruas persendian ya. Sing diketahui kedokteran itu sekitar 350-an ya. Mungkin ada selisih itu pada bagian-bagian tertentu yang mana itu tidak merupakan kajian untuk kita, tidak usah terlalu detail ya. Yang jelas banyak sekali persendian di dalam setiap tubuh kita ya. Maka di sana anjurkan untuk melakukan sedekah atas jumlah tersebut ya. Nah, bagaimana untuk memenuhinya itu dijelaskan pada kelanjutan hadisnya itu, faman kabarallahu wa hamidallahu wa halalallahu wa sabbahallahu wastaghfirullah, maka barang siapa yang bertakbir ya, Allahu akbar ya, yang bertahmid alhamdulillah ya, yang bertahlil ya ucapan la ilaha illallah, yang bertasbih yaitu subhanallah, atau yang beristighfar ya, itu ucapan-ucapan yang ringan seperti itu ternyata itu juga sedekah. Wa azala hajaron antarikin nasi au saukaha au adaman au tariku antarikin nas, atau ia menyingkirkan batu dari jalanan manusia, atau duri, ataupun juga tulang dari jalan manusia. Jadi yang ada di jalan itu kan banyak ya, bisa batu, bisa kayu, bisa tulang, bisa duri ya, apapun yang bisa mengganggu jalan. Nah, menyingkirkannya itu juga merupakan sedekah ya. Au amara bima'rufin au nahya 'anil munkari ya, atau kemudian dia melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, sampai kemudian ada sitina wasala sumiatin, sampai kemudian dia menggenapinya hingga 360 kali. Fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu anin nar, maka sore hari pada hari tersebut, sampai sore hari pada hari tersebut ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka ya. Jadi ternyata banyak sekali amal perbuatan yang bisa kita lakukan ya, yang kemudian berupa amal soleh yang bernilai sedekah, yang kemudian bahkan di dalam hadis ini bisa menjauhkan kita dari api neraka dengan melakukan amal-amal kebajikan tersebut. Nah, jadi matan dan redaksi hadis ini sama dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya, hadis yang ke-118 kemarin, 19 dan 120 ya, yang diriwayatkan dari Abu Dzar itu banyak ya yang sama, tetapi juga ada tambahan-tambahan ya. Misalnya ta'dilu bainal isnaini sedekah ya, ini tambahannya yang kemarin di hadis-hadis sebelumnya belum ada itu ya, yaitu berbuat pada dua orang yang berselisih adalah sedekah. Nah, kita disuruh untuk berbuat adil ya, adilu huwa aqrabu littaqwa ya, berbuat adil, bahwa adil, perbuatan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka berbuat adil di dalam perselisihan itu merupakan satu amal kebaikan yang bernilai sedekah, yang bisa menyelamatkan, menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian ada tambahan lagi ya, tu'inur rajula fid dabati fatahmiluha alaiha, atau membantu seorang menaiki kendaraannya atau membantu menaikkan barangnya, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, atau membantu menaikkan barangnya kepada kendaraannya itu ya, itu tambahan ya dari perbedaan redaksi dari hadis-hadis sebelumnya. Wal kalimatu thayyibatu ya, kalimat yang baik, perkataan yang baik ya, itu juga merupakan sedekah ya.
merupakan amal kebaikan. Wa bikuli khutbatin tamsiha ila sholah, ya, dan setiap langkah yang digunakan menuju masjid untuk sholat itu adalah sedekah. Ini adalah anjuran untuk melakukan amal kebaikan berupa sholat berjamaah, itu sedekah, ya. Wa tumitul ada anitorik, ini menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, itu kemarin sudah kita bahas. Wa mangkabarallah sudah kita bahas, ya, bertakbir, tahmid, tahlil, ya, dan kemudian juga tasbih, ya, itu juga merupakan sedekah. Dan ada tambahan lagi pada hadis ini, wastaghfarallah, dan juga beristighfar kepada Allah, ya. Istighfar kita kepada Allah itu juga merupakan sedekah. Wa azala hajaron antorikin nasi au saukaha au atman antorikin nas, atau menyingkirkan sesuatu dari gangguan di jalan, entah berupa duri, batu, ataupun juga tulang atau apapun yang mengganggu jalan dari jalanan manusia, itu merupakan sedekah. Au amaro bil ma'ruf, kemarin sudah kita bahas. Au naha anil munkar, juga mencegah dari kemungkaran, juga sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi ada beberapa yang bisa ditambahkan di dalam hadis ini, ya. Di antaranya adalah kemudian berbuat adil, ya, kemudian membantu dalam naik kendaraan atau mengangkat barangnya ke kendaraan, atau perkataan yang baik, atau juga langkahnya menuju ke masjid, serta istighfar. Itu tambahan di dalam hadis dari Abu Hurairah dan juga Aisyah ini, ya, bahwa ternyata memang jalan kebaikan itu banyak sekali. Dan seandainya itu bisa dilakukan, ya, menggenapinya seperti itu, ya, ternyata itu merupakan sampai sore harinya bisa genap 360, itu telah membebaskan kita dari azab neraka. Maka di sini juga disunahkan untuk melakukan satu amal-amal, ya, selain kemudian berbuat adil, kemudian beberapa yang lain, ya, langkahnya menuju sholat berjamaah itu ternyata juga ada disunahkan mendamaikan dua orang yang berselisih, ya. Dalam ayat, ya, 114 surat An-Nisa, Allah berfirman, la khaira min kasirin min najwahum illa man amaro bisodakotin au ma'rufin au islahi bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ba'tigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran adzima, ya. Jadi tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisik-bisik, bahkan bisik-bisik itu tidak baik, tetapi ternyata ada bisik-bisik yang baik. Salah satu di antaranya adalah bisik-bisik untuk islah bainan nas, ya. Selain kemudian bisik-bisik tentang menyuruh perbuatan memberikan sedekah atau beramar ma'ruf, ya, sekaligus mencegah kemungkaran, maka ada au islahim bainan nas, atau berbuat mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi bisik-bisik itu juga boleh ketika mengadakan perdamaian kepada manusia. Ini adalah suatu hal yang kemudian ternyata bahkan sampai bisik-bisik yang cenderung dilarang saja, itu ada kebaikan ketika bisik-bisik mendamaikan kedua saudaranya tadi. Jadi ada perbuatan adil di dalamnya, dan barang siapa yang melakukan seperti ini untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, maka Allah menjanjikan ajron azima, pahala yang besar, ya. Maka, ya, mari kita sebisa mungkin apapun, ya, entah itu besar ataupun kecil, yang bisa kita lakukan dalam perbuatan kebaikan, maka kita lakukan. Maka juga di sini ada anjuran untuk memelihara sholat berjamaah, karena setiap langkahnya menuju masjid itu adalah kebaikan, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa nanti akan juga selain dihapuskan satu kejelekan, akan diangkat derajatnya setiap langkahnya menuju masjid itu. Maka ini ada anjuran untuk melakukan sholat berjamaah dan juga kegiatan-kegiatan kebaikan lain yang di dalam masjid.
misalnya ada taklim atau ada rapat yang merencanakan satu kebaikan, maka ini masjid itu merupakan satu hal yang penting untuk didatangi. Bahkan kemudian ada orang salah satu yang dinaungi Allah di mana tidak ada naungan, ya selain naungan Allah, salah satunya adalah yang terpaut hatinya pada masjid. Jadi angger-angger nang masjid kelingan masjid, ya ana waktu selo sithik kelingan masjid, ada mlaku nang masjid. Ada apa to? Duha. Karena dalam hadis sebelumnya ternyata bisa dengan duha 2 rakaat itu bisa menggantikan amal kebajikan yang harus dilakukan untuk bersedekah atas banyaknya sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita itu, dan itu mencukupinya dengan 2 rakaat sholat duha. Maka setelah kegiatan taklim diakhiri dengan sholat duha, itu ada merupakan satu kebaikan, ya. Jadi meskipun mungkin ada perselisihan tentang sholat suruk, ya isyraq, tentang kesohihannya, tetapi duha di awal waktu itu paling tidak sudah merupakan satu kebaikan, ya, untuk kemudian menggenapi amal-amal yang harus disedekahkan dengan jumlah yang banyak itu. Maka apabila kita bisa memenuhinya, ya, sampai sore memenuhi amal kebajikan itu dengan 360-an kali, ya, maka apabila terpenuhi fa innahu yumsi yaumaidin faqad zahzaha nafsahu anin nar. Pada sore hari pada hari tersebut dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Maka itu merupakan satu amal yang penting untuk kita lakukan, ya, karena ternyata amal-amal kebajikan itu pada akhirnya akan mendatangkan keridhaan Allah yang berakibat kemudian nanti di akhirat kita bisa diselamatkan dari api neraka dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.